Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Padmajaya, NIM 5202419029. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video presentasi pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Video presentasi saya ini bertemakan komputer dengan judul video presentasi IT Computer Service. Langsung saja slide berikutnya. Nah, apa itu komputer? Tentu kita sering kali mendengar kata komputer, bahkan kita sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Di sini saya memberikan 3 gambar perangkat. Yang pertama ada kalkulator, kemudian ada laptop, dan ada PC atau personal komputer. Yang pertama kalkulator. Kalkulator sering digunakan ketika kita melakukan proses hitung-hitung, contohnya mungkin menambah, mengurangi, mengalihkan, ataupun membagi, ataupun untuk melakukan proses hitung-hitung lainnya. Dalam artian kalkulator ini hasil outputannya adalah angka atau pengolahan datanya berupa angka. Kemudian ada laptop. Laptop juga sering kita gunakan, banyak kalangan yang menggunakan laptop, dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, bahkan orang tua pun sering menggunakannya. Dan untuk laptop sendiri ini sering digunakan pada mahasiswa, kemudian guru, dosen, sering menggunakan laptop ini karena walaupun dalam segi fisik bentuknya ringan, akan tetapi fiturnya sangatlah banyak sehingga banyak yang menggunakan laptop ini untuk bekerja. Kemudian ada PC, personal komputer. Nah, personal komputer ini sering digunakan ketika berada di warnet, kemudian juga pada orang-orang yang suka gamers atau gaming, kemudian editor, desain. Karena PC ini apabila dilakukan upgrade itu lebih mudah, karena mungkin hanya apabila kita itu melakukan upgrade hanya melepaskan casing tertentu saja. Dan untuk melakukan upgrade pada PC sendiri lebih maksimal dibandingkan ketika kita melakukan upgrade pada laptop. Nah, apakah ketiga tersebut termasuk komputer atau mungkin hanya laptop saja atau komputer saja? Untuk penjelasannya simak slide berikutnya. Komputer, definisi komputer. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmetika. Berarti apabila kita merujuk pada pengertian ini, kalkulator juga termasuk dalam komputer karena juga melakukan pemrosesan data, yaitu berupa angka. Kemudian secara umum komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menerima masukan data, kemudian mengolah data, dan kemudian menghasilkan sebuah keluaran atau outputan. Nah, outputan dari komputer sendiri dapat berupa gambar, kemudian teks, kemudian suara, bahkan video. Slide selanjutnya. Sistem komputer. Secara hierarki, sistem komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hardware, kemudian ada software, dan yang terakhir ada firmware. Yang pertama ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras. Dalam artian kita dapat menyentuh secara langsung, kita dapat memegang secara langsung dalam bentuk fisik atau dapat berbentuk wujud yang dapat kita lihat dan kita pegang secara langsung. Untuk macam-macamnya hardware ada memori atau RAM, kemudian ada motherboard, hard disk, prosesor, VGA, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada software. Software ini merupakan perangkat lunak. Kita hanya bisa melihat saja. Contoh-contoh dari software sendiri ada sistem operasi, kemudian software-software lain seperti Microsoft Office, Chrome, kemudian SPSS, permainan-permainan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada firmware. Firmware ini merupakan orang atau konsumen, berarti seperti saya ini termasuk sebagai firmware karena saya ini menggunakan perangkat tersebut. Slide selanjutnya.
hardware. Dari skala prioritas, hardware dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras utama, kemudian ada perangkat keras pendukung. Contoh-contoh perangkat keras utama yang pertama ada prosesor, kemudian memori atau RAM, kemudian ada hard disk, mainboard, dan VGA. Kemudian ada perangkat keras pendukungnya seperti optical drive, webcam, sound card, keyboard, mouse, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya unit komponen pada komputer. Secara umum unit komponen pada komputer dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unit input, kemudian unit proses, dan yang terakhir ada unit output. Unit komponen input merupakan komponen yang fungsinya nanti sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Jadi unit input ini berupa masukan, perangkat berupa masukan. Contohnya saja seperti keyboard, kemudian mikrofon, yang mana kita nanti bisa memasukkan inputan, kemudian akan diolah oleh unit pemroses. Selanjutnya unit proses komponen. Unit proses komponen merupakan fungsinya untuk memberikan perintah yang diberikan oleh proses, perintah yang diberikan oleh user. Jadi ketika kita sudah memberikan inputan baik itu berupa audio, teks, atau mungkin video, apabila sudah dimasukkan di dalam komputer kemudian akan diproses oleh prosesor dan hardware lainnya. Kemudian ada unit output. Unit komponen output merupakan unit komponen yang fungsinya sebagai alat untuk menampilkan informasi. Jadi misalnya saja setelah kita memberikan inputan suara menggunakan mikrofon, kemudian nanti akan diproses oleh prosesor untuk diproses datanya, kemudian nanti hasilnya dapat di-outputkan menggunakan speaker melalui unit output ini, sehingga nantinya akan mengeluarkan suara pada komputer. Kemudian slide selanjutnya unit input, misalnya saja mouse. Nah, mouse ini merupakan penghubung antar layar monitor dengan user. Nah, untuk pengoperasiannya mouse nanti akan berbentuk pointer di dalam monitor. Nah, ini akan mempermudah kita dalam mengoperasikan komputer. Kemudian ada keyboard. Nah, keyboard ini merupakan komponen yang memberikan masukan berupa data alphanumerik atau huruf, kemudian angka-angka, kemudian ada perintah-perintah lainnya. Slide selanjutnya, unit input lainnya seperti mikrofon, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mikrofon fungsinya itu untuk memberikan inputan atau masukan dalam bentuk suara. Kemudian ada webcam, lalu webcam ini merupakan komponen yang memberikan inputan berupa video tangkapan gambar. Biasanya sering digunakan di saat-saat seperti ini, di saat pandemi seperti ini, karena untuk pelaksanaan kegiatannya biasanya secara online, jadi seperti menggunakan video conference. Jadi apabila kita perlu untuk menggunakan kamera, biasanya menggunakan webcam. Kemudian ada unit proses. Yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor ini merupakan komponen yang penting bagi komputer karena memiliki fungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Dan untuk spesifikasi dan harganya pun bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kemudian ada motherboard. Motherboard merupakan komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan. Jadi motherboard ini merupakan terminalnya dari semua hardware yang terhubung, baik itu hardware input, kemudian proses, kemudian hardware outputan. Slide selanjutnya, unit proses selanjutnya yaitu RAM. RAM merupakan perangkat untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Dan biasanya untuk RAM sendiri apabila ukurannya semakin besar atau giganya semakin besar, maka untuk pekerjaan multitasking itu semakin ringan. Misalnya saja ketika kita mengerjakan tugas menggunakan Word, kemudian kita sambil videoan, kemudian mungkin sambil menggunakan Chrome untuk melakukan searching. Nah, itu tidak terlalu berat apabila ukuran RAM-nya ini besar. Kemudian ada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan perangkat untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM.
Kalau RAM itu hanya sementara, sedangkan hard disk ini secara permanen. Jadi setelah kita mengolah data, nantinya dapat kita simpan di dalam hard disk ini. Maka akan tersimpan secara permanen, kecuali kita sudah menghapusnya, maka data tersebut akan terhapus juga. Kemudian unit output, yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini merupakan komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Kemudian ada speaker. Speaker merupakan komponen untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian unit output lainnya seperti printer. Nah, printer ini merupakan perangkat untuk mencetak data dalam bentuk hard copy, biasanya dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk teks yang sudah dicetak di dalam kertas. Kemudian ada LCD proyektor. LCD proyektor merupakan komponen untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar. Berbeda dengan monitor. Untuk LCD proyektor ini biasanya memiliki ukuran sorotan itu lebih besar daripada monitor. Kita tinggal mengaturnya saja atau men-settingnya saja di dalam settingan LCD proyektor ini. Slide selanjutnya. Nah, di sini contoh kerusakan hardware komputer. Di sini saya memberikan contoh pada keyboard. Seperti yang kita ketahui, keyboard ini walaupun termasuk di dalam perangkat hardware pendukung, akan tetapi keyboard ini sangatlah penting bagi kita. Karena apabila kita itu menggunakan laptop, kemudian ada beberapa tombol pada keyboard itu tidak berfungsi, maka kita juga akan terganggu atau kita menjadi tidak nyaman ketika menggunakan komputer. Misalnya saja ketika kita melakukan pekerjaan menggunakan Word atau mungkin Excel, apabila ada mungkin satu tombol saja yang tidak berfungsi, ada tombol A, kemudian ada tombol angka 9, 6 atau lainnya, apabila tidak berfungsi maka ketika kita menggunakannya akan terganggu. Slide selanjutnya. Nah, untuk cara perbaikan, nah di sini saya memberikan contoh perbaikan pada keyboard saya sendiri, karena kebetulan keyboard saya sendiri ini ada beberapa tombol yang tidak berfungsi sehingga perlu perbaikan. Dan biasanya untuk laptop perbaikannya akan lebih baik lagi jika mengganti komponen keyboardnya, sehingga kita tidak perlu memperbaiki hanya beberapa tombol saja. Karena apabila kita itu memperbaikinya hanya beberapa tombol saja, kemungkinan besar 2-3 bulan itu sudah tidak fungsi lagi, sehingga lebih baik mengganti keyboard secara keseluruhan. Nah, untuk persiapan yang dibutuhkan, yang pertama keyboard yang normal atau keyboard baru yang akan kita lakukan. Ya, kemudian obeng plus, di sini obengnya ukuran 0,3, dan juga laptop yang akan diperbaiki. Slide selanjutnya. Nah, untuk memperbaiki atau mengganti keyboard, yang pertama kita harus melepaskan baterai dan casing belakang. Sebenarnya tidak melepaskan baterai pun tidak ada masalah, akan tetapi di sini saya menyarankan untuk melepaskan baterai karena supaya mencegah dari konsleting. Nah, untuk melepasnya sendiri, melepas baterai sendiri dapat kita lepas dengan membuka fungsi pin pada baterai, kemudian melepaskannya, kemudian melepaskan dua baut pada casing. Setelah dilepas, kita tinggal buka casingnya. Selanjutnya, setelah melepaskan baterai dan casing belakang, selanjutnya kita melepaskan baut pada keyboard. Nah, di laptop saya ini untuk baut keyboardnya ada 3, sudah saya beri tanda anak panah merah ini. Nah, 3 baut tersebut tinggal kita lepas saja. Apabila sudah dilepas, kemudian kita melepaskan keyboard dari casing. Nah, untuk melepasnya kita harus mencongkel dengan hati-hati, jangan sampai kita itu merusak casingnya atau mematahkan casingnya. Kita melakukan pencongkelan dengan pelan-pelan saja, kemudian setelah tercongkel maka akan terlihat seperti gambar di sampingnya ini. Nah, setelah melepaskan keyboard, selanjutnya kita melepaskan soket pada keyboard. Untuk melepasnya kita tinggal mencongkel
pin soket ini, kita bisa menggunakan kuku ataupun perangkat atau alat lainnya. Kita melepasnya dengan hati-hati, jangan sampai merusak soket pada keyboard ini. Nah, setelah dilepas, kemudian kita memasangkan keyboard yang baru. Keyboard yang baru kita pasangkan kembali, kita pasangkan soketnya terlebih dahulu, kemudian kita uji keyboard menggunakan software terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi keyboard apakah baik atau tidak. Nah, untuk menguji keyboard dengan software sendiri, kita perlu memasang baterai kembali, kemudian kita menggunakan Word, Notepad, ataupun mungkin di sini saya menggunakan keyboard utility untuk melakukan pengecekan pada keyboard. Setelah kita membuka software, kemudian kita mencoba tombol pada keyboard, kita coba satu-satu. Apabila tidak terjadi masalah, maka selanjutnya kita kembalikan baut-baut, kemudian casing seperti semula. Kita pasangkan baut keyboard tadi yang 3 tadi, kemudian kita pasangkan casingnya, kemudian kita pasangkan baut yang 2 tadi. Nah, apabila sudah selesai, maka kita tinggal memakainya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbaikan atau penggantian keyboardnya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan karena di sini kita online secara virtual. Apabila ada pertanyaan, kemudian tanggapan atau komentar atau mungkin saran, nanti bisa memberikan komentar atau saran melalui komentar yang ada di bawah. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata atau tingkah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.